Satu, dua, tiga. Cek, cek, cek sound. Oke. Halo guys, welcome to the channel One Biologi, channel yang membahas seputar dunia perbiologian. Halo para penonton dimanapun kalian berada, mau pagi, siang, sore, atau malam, dan dini hari, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel ini. Kali ini dengan admin Raka Aditya, dengan admin Dipa dan admin Kayla, dan yang dua lagi admin Zeta dan admin Salwa akan menjelaskan tentang materi kali ini adalah apa admin Dipa? Saraf Admin Kayla apa? dan kulit. Kulit. Nah, itulah materi yang akan dibawakan kali ini. Sekarang kita lanjut transisi ke materinya. Let's go. Oke guys, di sini dengan admin Nival. Kalian tahu gak sistem saraf itu apa? Tidak. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespons, keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Oke, kita lanjut ke bagian sel saraf. Yang pertama, neuron. Apa sih itu neuron? Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf, terdiri atas bagian pertama, badan sel, berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Yang kedua, juluran sitoplasma untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Yang ketiga, akson, juluran sitoplasma yang panjang untuk mengirimkan impuls ke neuron lainnya. Oke, neuron mempunyai fungsi. Apa tuh fungsinya? Pertama, neuron sensor menghantarkan impuls dari organ sensor ke saraf pusat. Yang kedua, neuron motor menghantarkan impuls dari saraf pusat ke organ motor atau kelenjar. Yang ketiga, neuron konektor, penghubung antar neuron. Oke, kalian udah tahu fungsi dari neuron. Sekarang, neuron berdasarkan juluran sitoplasma. Yang pertama, neuron multipolar, satu akson dan dua dendrit atau lebih. Yang kedua, neuron bipolar, dua juluran berupa dendrit dan akson. Yang terakhir, neuron unipolar, neuron bipolar yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Oke guys, di sini dengan admin Kayla yang akan menyebutkan dan menjelaskan tentang struktur sel saraf atau neuron. Jadi, ada apa sih di struktur sel saraf atau neuron ini? Dalam struktur sel saraf neuron ini terdiri dari dendrit, retikulum endoplasma kasar atau badan misi, poliribosom, ribosom, badan Golgi, nukleus, nukleolus, membran mikrotubulus, mitokondria, ada retikulum endoplasma halus, sinapsis, lalu ada di dalam sinapsis ini terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu ada membran saraf, mikrotubulus, pengirim rangsangan, dan penerima rangsangan. Lalu ada sinapsis atau aksodendritik, ada akson, dan di dalam nukleus ini terdiri dari mikrofilamen, mikrotubula, dan akson. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar yang lebih detailnya. Nah, setelah tadi ada sel neuron, selanjutnya di sini ada sel neuroglia. Jadi, tahu gak sih apa itu sel neuroglia? Ya. Nah, jadi sel neuroglia ini adalah sel penunjang pada saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Nah, sel glia ini terbagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu terdiri dari ada astrosit, yaitu sebagai lem yang menyatukan neuron. Selanjutnya ada oligodendrosit, yaitu membentuk lapisan mielin, dan ada mikroglia, yaitu untuk pertahanan imun. Yang terakhir yaitu ada sel
ependima atau membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Oke guys, di sini dengan admin Rakaditya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Nah, bagian sinapsis. Apa sih itu sinapsis? Sinapsis adalah hubungan satu neuron dengan yang lain. Titik temu ujung akson satu neuron dengan dendrit dari neuron lain atau hubungan ke otot dan kelenjar. Bagian sinapsis yaitu prasinaps, bagian akson terminal, celah sinaps, ruang antara prasinaps dengan pasca sinaps, dan pasca sinaps bagian dendrit. Itu adalah bagian-bagian dari sinapsisnya. Pada celah sinapsis terdapat substansi kimia neurotransmitter untuk mengirimkan impuls. Neurotransmitter dapat bersifat eksitasi, meningkatkan impuls atau inhibisi, menghambat impuls. Lanjut, kita akan membahas tentang sistem indera, yaitu adalah indera peraba. Apa itu? Ya benar, kulit. Reseptor sensor pada kulit. Yang pertama ada corpuscula pacini yang mendeteksi tekanan yang dalam atau kuat dan getaran. Yang kedua ada corpuscula messiner mendeteksi sentuhan. Yang ketiga ada cakra Merkel mendeteksi sentuhan dan sebagai reseptor raba yang beradaptasi lambat. Yang keempat ada corpuscula ruffini reseptor tekanan dan tegangan di sekitar jaringan ikat. Yang keempat ada ujung bulbus krause mendeteksi tekanan sentuhan, kesadaran posisi, dan gerakan. Dan yang keenam ada ujung saraf bebas mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan suhu, yaitu panas atau dingin. Oke guys, segitu saja pembahasannya. Ya salam.